Sudah kok, sudah di-share kok. Saya tadi nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah wawasan kita akan makanan yang nantinya tentu saja akan menjanjikan sesuatu. Monggo Bapak Ibu yang belum ikuti Pikon ini untuk segera gabung bersama kami di sesi ketiga bersama Ibu Erni Widiawati SPD MP. Bapak Ibu hebat di wilayah Cilacap. Pada season ini saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya Pikon pada materi kritik diri kepada Ibu Eli Buziani SPHI. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Erni Widiawati tentang kritik diri sendiri. Selama ini yang saya ketahui, sirih ini digunakan oleh orang-orang tua. Sedangkan zaman sudah berubah, penggunaan sirih tidak lagi banyak digunakan ini. Sedangkan Ibu Erni menawarkan satu produk, satu menu baru, yaitu keripik sirih. Ini penasaran sekali apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Erni Widiawati. Ya, marilah kita ikuti dengan baik sampai selesai. Bagaimana pemaparan tentang keripik sirih ini? Monggo Ibu Erni Widiawati untuk bisa menjelaskan sirih kita. Terima kasih Ibu Eli Buziani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak wabarakatuh. Ibu guru hebat di wilayah Cibanjar. Kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Ini adalah kesempatan saya kedua untuk mungkin semoga ini adalah
presentasi saya yang kedua. Semoga pagi hari ini bisa bermanfaat dengan materi pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Terima kasih saya dibantu tim saya pagi hari ini ada Ibu Eli Fujiani STHI pagi hari ini bertugas sebagai host, kemudian Ibu Oot Hatijah pagi hari ini membantu saya, beliau sebagai moderator. Kami semuanya dari SMK Negeri Karangpucung menyempatkan diri berbagi informasi, syukur-syukur bermanfaat untuk semuanya. Baik, kesempatan kali ini saya membawa informasi mengenai daun sirih yang sepertinya daun sirih bukan sesuatu yang asing buat kita semuanya. Okay? Kalau anak kecil mungkin belum tahu, tapi kalau yang sudah dewasa saya yakin tahu lah. Walaupun mungkin ada juga yang belum mengenal bentuknya atau dalam artian megang teksturnya atau udah detail seperti apa atau kebermanfaatnya seperti apa. Baik, daun sirih. Kali ini saya membawa tema mengenalkan informasi tentang daun sirih dan juga nanti ada sedikit resep menu daun sirih. Saya nanti akan berbagi menu membuat keripik sirih dari daun sirih yang semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, daun sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bisa bersandar atau bisa melilit pada batang pohon lain. Apa yang akan Anda pikirkan ketika pertama kali membayangkan tentang daun sirih, Bapak Ibu? Zaman dulu, cukup banyak orang mengingatnya sebagai salah satu bahan menginang yang sudah sepuh-sepuh gitu. Tempo saya dulu kecil itu kalau di sekitar saya atau menjumpai terutama lansia, Bapak Ibu yang sudah usia sekian gitu, itu kita atau saya pernah mendapati atau melihat gitu ada orang menginang. Itu tempo dulu saya takut kalau lihat orang menginang dengan warna yang merah-merahan gitu di dekat bibir dan bibirnya mungkin juga berwarna lain. Kalau sekarang lipstik merahnya ya, tapi tempo dulu simbah-simbah kita itu ada warna hinang seperti itu. Sebagai budaya, daun dan buahnya itu kalau menginang itu dikunyah bersama gambir, kemudian ada pinang, ada tembakau dan juga kapur. Namun, selain terkenal digunakan untuk menginang, tahukah bahwa Bapak Ibu Anda di daun sirih itu ternyata banyak manfaat, kebermanfaatnya dari daun sirih untuk kesehatan tubuh kita. Perlu diketahui bahwa daun sirih adalah tanaman yang mengandung banyak air, ada sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air, sehingga daun sirih rendah lemak dan juga kalori. Selain itu, daun sirih juga memiliki kemampuan membunuh bakteri dan jamur serta memiliki peran sebagai antioksidan dan juga bermanfaat juga daun sirih ini yang daun sirih yang sudah lama begitu sebagai antiseptik untuk pengobatan luka bakar. Ini ada beberapa manfaat daun sirih yang coba saya angkat dari berbagai artikel dan informasi. Manfaat daun sirih salah satu membantu proses penyembuhan, kemudian mengatasi gangguan pencernaan, menghambat karies gigi, mengatasi sakit tenggorokan,
Kemudian membantu menurunkan berat badan, juga bisa sebagai antiseptik, bisa mengobati nyeri, menurunkan depresi, bisa untuk anak kecil bisa meredakan batuk, kemudian mengatasi juga mimisan. Seringkali kita saat kecil dulu ketika mendapati anak kecil mimisan seperti itu, orang tua tempo dulu lah, pasti respon cepat mengambil suruh ya, digulung lalu dimasukkan ke hidung seperti itu. Itu yang untuk mimisan. Saya sering mendapatinya dulu seperti itu. Kalau yang lain-lain belum begitu paham. Tapi yang sering kali itu biasanya respon orang tua dulu seperti itu. Metik daun seori, dilap bersih, seperti itu dicuci, baru digulung, kemudian baru dimasukkan ke hidung yang mengeluarkan darah tadi, yang mimisan seperti itu. Baik, nah itu kurang lebih kebermanfaatan sirih, daun sirih. Nah, sekarang lanjutannya, kalau tempo dulu orang tua kita mengkonsumsi sirih itu dengan cara menginang, atau mungkin kalau yang sudah zaman-zaman sekarang mengeluh sirih ada bau khas tersendiri seperti itu, ada juga tekstur rasa yang kurang familiar seperti itu di lidah kita. Nah, gimana sih caranya bisa mengkonsumsi sirih tapi tidak dengan keterpaksaan, dalam artian terpaksa sekali minum rebusan air daun sirih seperti itu yang rasanya nggak enak, kadang dikasih gula dan sebagainya yang justru mungkin juga mengurangi manfaatnya. Baik, kalau sekarang saya ajak Bapak Ibu sedikit menyenangkan hati. Kayaknya hampir semuanya suka dengan kriuk-kriuk, makanan ringan ya gitu, keripik tempe itu sudah biasa ya. Tapi kalau sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk membuat atau mengenali, paling tidak sekarang mencermati itu, siapa tahu nanti pulang langsung praktek, monggo, saya dengan senang hati. Pastinya berarti ini ada informasi yang menarik, membuat keripik dari daun sirih. Bahan-bahannya gampang sekali didapat dan terjangkau harganya. Yang pasti bahan utamanya daun sirih. Mau berapa Bapak Ibu terserah, monggo. Kemudian kita buat adonan tepungnya, terdiri dari 250 gram tepung beras, kemudian ada 50 gram tepung sagu, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 1 ruas jari kencur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih atau merica ya, kemudian 3 butir kemiri dan air secukupnya. Berikutnya cara membuatnya. Cara membuatnya gampang sekali Bapak Ibu, kita siapkan daun sirih. Sebisa mungkin sudah, kalau musim kemarau seperti ini banyak debu ya, dicuci terlebih dahulu, kemudian direndam selama kurang lebih semalaman. Kalau mau proses siang hari, berarti siang ini kita sudah menyiapkan daun sirihnya, kita rendam, besok hari, siang hari, sirih tersebut kita cuci kembali, kita bersihkan, kemudian kita tiriskan. Nah, sembari menunggu sirih atau air yang ada di sekitar sirih tuntas, kita siapkan adonan tepungnya. Terdiri dari tadi tepung beras, tepung terigu, dicampur menjadi satu, kemudian bumbu-bumbu yang tadi saya sebutkan itu dihaluskan. Bumbu yang sudah halus tadi dicampur dengan tepung, kemudian dituangkan air sedikit demi sedikit, secukupnya lah sampai adonan dirasa sudah cukup untuk dikatakan sebagai adonan keripik, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, yang sedang seperti itu. Ada banyak mungkin orang yang pakai airnya air biasa atau air es, monggo terserah. Boleh air biasa, maksudnya air matang ya, tapi kondisi yang suhu normal, suhu ruangan. Ada juga yang ada tips lain harus pakai air es, monggo boleh, silakan. Oke, sembari tadi menyiapkan adonannya, sudah
siap, kita lihat lagi daun sirihnya apakah sudah tuntas airnya. Sebisa mungkin airnya sudah tuntas, ya, sudah tidak ada air lagi, atau bila mana dirasa perlu kita keringkan dari tempelan air yang menempel di daun tersebut. Nah, kalau sudah siap semuanya, adonan siap, adonan siap, adonan tepung misalnya, kemudian daun sirihnya sudah siap juga, sudah bersih, sudah kering, sudah direndam seperti itu. Kemudian kita tinggal gampang sekali, tinggal celupkan daun sirih lembar per lembar ke dalam adonan. Ya. Oh ya, jangan lupa minyak goreng tadi yang sudah disiapkan, ya, itu sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah mencelupkan daun sirih di adonan tepung, itu posisi minyak goreng itu sudah panas, ya. Kemudian, nah, sembari menyiapkan tadi daun sirih, bumbu, adonan tepung, nah, minyak goreng sudah harus panas. Kalau sudah semuanya sudah siap, daun sirih sudah masuk ke adonan, siap untuk digoreng. Berarti dengan kondisi minyak goreng itu sudah panas, digoreng sebagaimana mestinya menggoreng. Membuat menggorengnya biasa saja tanpa trik-trik yang lain. Ada beberapa cara, memang mungkin ada yang menggorengnya 2 kali, ada yang menggorengnya cukup 1 kali sampai kering. Ya, monggo terserah, sama saja hasilnya, sama saja seperti itu. Dan kalau kita sudah berhasil membuat produk yang sesuai atau sudah dirasa kita mencicipnya untuk konsumsi sendiri, untuk konsumsi keluarga, dirasa nikmat, enak, sudah seperti itu, Bapak Ibu bisa juga berwirausaha membuat dengan skala besar. Kalau tadi mungkin hanya beberapa lembar saja, kalau adonan tadi bisa untuk sekitar 50 lembar daun sirih yang ukuran tadi yang 250 gram sama 50 gram, jadi 300 gram tepung. Itu adonan tadi, satu resep tadi bisa menggoreng daun sirih sekitar 50 lembar. Kalau untuk produksi dijual, Bapak Ibu bisa melipat gandakan adonan tadi sampai jumlah daun sirihnya, kemudian bisa dikemas dengan kemasan yang cantik, bisa dijual produk tersebut. Home industry, di sela-sela kesibukan kita mungkin. Bapak Ibu yang di rumah punya asisten, nah, mungkin bisa menularkan ilmu ini, atau banyak saudara, beberapa ibu rumah tangga yang setelah selesai kegiatan mengurus rumah tangganya ada banyak waktu luang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa ada celah tersendiri untuk kita berbisnis, membuat keripik daun sirih ini tadi, dikemas dengan cantik, bisa dijual dengan harga yang terjangkau, dengan bahan dasarnya yang mudah didapat, berlimpah kadang. Ya, daun sirih banyak mungkin di daerah-daerah pegunungan yang menanam daun sirih yang kegunaannya yang untuk saat-saat sekarang ini mungkin hanya untuk hal-hal tertentu saja. Ternyata dengan dibikin keripik, saya yakin tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak pun bisa menikmati keripik daun sirih ini dengan rasa dijamin tidak akan mendatangkan aroma yang terlalu berlebihan. Masih ada dengan rasa sirihnya, masih dengan aroma sirihnya, tapi sudah dengan skala yang wajar, yang kita nyaman untuk menikmati keripik sirih ini. Begitu Bapak Ibu guru hebat semuanya, sedikit tip, juga informasi manfaat daun sirih, kemudian cara kita untuk bisa kita konsumsi. Kalau untuk menginangnya tidak nih, dengan ini alternatif untuk tidak menginang, kita bisa membuat keripik daun sirih ini. Begitu kurang lebihnya informasi atau materi yang saya sampaikan di kegiatan Pikon pagi hari ini.
di hari Selasa 27 Agustus 2019. Saya Erni Widiawati, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Eli Fujiani sebagai moderator. Monggo Ibu Eli. Terima kasih Ibu Erni Widiawati yang sudah presentasikan tentang titik siri. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Kita bisa mencobanya setelah acara ini selesai di rumah. Monggo, mungkin dari paparan tadi ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada kami, atau mungkin ada yang sudah pernah mencobanya, bisa sharing idea di sini. Monggo Bapak Ibu. Yang kemarin sudah menyimak katanya daya daun yang kirinya banyak di depan. Saya tahu persis tentang bercocok tanam. Ibu Erni, sirih itu getir kan ya Bu? Ya, betul. Kalau dibuat keripik ini masih ada getir-getirnya enggak ini? Baik, ini pertanyaan dari Ibu Eli. Dari teman sendiri yang sekarang bertugas sebagai moderator. Iya betul, kalau siri itu apalagi kalau aslinya ini langsung dimakan emang getir seperti itu, ada pedasnya, ada minnya seperti itu. Tapi ketika kita buat keripik, rasa itu hanya rasa tipis saja, getirnya seperti itu. Seperti kita makan kalau yang sudah umum mungkin keripik bayam seperti itu, nih. Itu hampir sama seperti itu, getirnya nggak ketara kok, walaupun masih ada, tapi sudah tipis rasanya. Dan kalau yang penasaran mungkin bisa mempraktekkannya langsung, nanti bisa dinikmati. Saya yakin dengan tepung yang membalutnya yang dibikin crispy seperti itu cukup mengatasi atau bisa menutupi rasa getir dari daun sirih tadi, dan semoga tidak mengurangi kebermanfaatan. Iya, terima kasih Bu Erni. Ini kalau saya ngasih masukan untuk era sekarang ini, eranya balado-balado, mungkin bisa kita tambahkan bumbu-bumbu yang bervariasi rasa. Bisa dengan rasa jagung manis, rasa balado, atau rasa apa namanya ya, yang enak-enak gitu ya Bu ya. Iya betul, kalau yang sekarang kan banyak makanan-makanan yang dari dasar satu, mungkin sebutlah makaroni seperti itu banyak sekali rasanya itu dari tepung, maksudnya tepung dari apa ya, ada rasa-rasa yang berbentuk tepung seperti itu yang hanya tinggal campur saja, tinggal kita kocok, makaroninya sudah menghasilkan banyak sekali rasa. Mungkin bisa jadi keripik daun sirih ini bisa dibuat seperti itu untuk dijual. Walaupun mungkin beberapa kalau yang memperhatikan gitu, atau yang saya pribadi, saya tidak doyan tapi tidak suka untuk hal itu, mengingat dan menimbang dengan mungkin ada beberapa efeknya seperti itu. Makanya kalau di adonan ada beberapa yang mungkin keripik tempe dan sebagainya, ada yang menggunakan MSG dan sebagainya, saya tidak menyebutkan merek. Itu kenapa saya hilangkan, dan saya mencoba untuk yang lebih natural saja, alami saja. Itu hanya menggunakan bawang, terus kencur, kemudian lada, ketumbar seperti itu, bahan-bahan dan bumbu-bumbu alami.
Kalau yang ada di toko-toko, ya monggo itu selera. Cuma mengingat itu tadi, kalau yang bahan-bahan produk maksudnya kimia seperti itu atau yang siap saji seperti itu, yang sumber informasi yang saya dapat ya memang sedikit pastinya akan berefek untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi sendiri untuk ingin mencari sehat dan bermanfaat untuk tubuh kita, nah disayangkan kalau nanti kita menambahkan bahan-bahan yang lain, justru itu akan menghilangkan khasiat dari daun sirih itu sendiri. Seperti itu kurang lebih Bu Elu. Oh iya, betul sekali. Monggo dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masih silakan. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita tutup saja nih, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host. Monggo, Terima kasih kepada Ibu Erni Widiawati SPD MPD yang pada hari ini sudah memaparkan bagaimana membuat keripik sirih, di mana daun sirih ini selama ini kita hanya tahunya untuk herbal saja sebagai penyuka menghina. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Erni bahwasannya manfaat daun sirih itu bisa membantu pada saat proses penyembuhan ketika kita memiliki sakit, kemudian ada mengatasi gangguan pencernaan, kemudian ada menghambat karir gigi, kemudian ada mengatasi sakit tenggorokan, membantu menurunkan berat badan sebagai antiseptik, kemudian mengobati nyeri, menurunkan depresi, meredam batuk, dan mengatasi mimpi. Ibu-bapak di wilayah Cilacap, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan karena mengikuti PCP ini ada pemanfaatannya, ada ilmu yang bertambah kepada kita. Semoga kita termasuk umat yang selalu ingin mencari ilmu sampai dengan batas usia kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-bapak hebat di wilayah Cilacap, saya selaku host pada presentasi ketiga di presenternya Bu Erni Widiawati SPD MPD, kemudian dari moderator Ibu Eli Mujiani SPHI, dan saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada rekan-rekan yang telah mendukung, dan apabila ada kata yang salah dari host, mohon dimaafkan. Kami dari desa ini mohon undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.